Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam layanan podcast Kabar Bahalap Gereja Kalimantan Evangelis. Bersama saya, Penetua Kuminenci Rotomlesi dari Majelis Jemaat GKI Palangka 1, Lingkungan Pelayanan 1. Untuk mengawali kegiatan kita pagi ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih atas hari baru dan napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga pagi ini kami siap melakukan kegiatan dan aktivitas kami. Kami memulai kegiatan kami dengan membaca firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, menuntun, membimbing kami, agar kami mengerti kehendak-Mu dan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nas Alkitab yang akan kita baca pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dengan judul perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wakil bagi suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon arasnya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikian firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari buku Kabar Bahalap yang ditulis oleh Vikaris Iis Yukensi STH dengan judul Penempaan dan Pengajaran. Siapakah kita? Penempaan dan pengajaran yang benar harusnya membawa kita untuk tunduk dan setia kepada orang yang menempa dan mengajar kita. Masalahnya, apakah kita siap untuk ditempa dan diajar? Walaupun kita tahu itu untuk kebaikan kita. Apakah kita memiliki kesetiaan dan sikap mau tunduk? Di dalam Mika pasal 3 tergambar hal-hal yang sangat mengerikan. Namun dalam permulaan pasal 4 terdapat ungkapan pada hari-hari yang terakhir yang menggambarkan hari-hari ketika Allah akan memerintah atas kerajaannya yang sempurna. Dari sana Dia akan mengajarkan jalan-jalan yang Dia inginkan agar manusia hidup menurut hukum-Nya. Itu berawal dari Yerusalem ke seluruh dunia. Allah akan menghakimi banyak orang dan tidak akan ada lagi perang. Walaupun ada konflik antara bangsa dan individu, tetapi itu akan diselesaikan dengan adil dan tegas oleh Tuhan. Orang tidak akan lagi mencintai uang dan menginginkan barang milik orang lain. Pemulihan Tuhan tidak berasal dari usaha manusia, namun dari kasih kemurahan Tuhan semata. Pemulihan dirinya tidak hanya untuk yang kuat, tetapi juga bagi yang lemah dan kurang beruntung. Tuhan mengajarkan jalan-jalannya kepada manusia melalui setiap firman yang keluar dari mulutnya. Manusia diajarkan untuk hidup seperti kehendak Tuhan. Dalam masa penantian ini, kita hendaknya melihat bahwa tempaan dan ajaran Tuhan
tidak akan mudah, ibarat mendaki sebuah gunung. Akan tetapi, kesulitan dan penderitaan itulah yang akan membuat kita dapat berjalan sesuai jalannya. Tidak akan ada lagi rasa takut, yang ada hanyalah takut akan penghukuman dari Tuhan. Karena setiap orang akan menghormati Tuhan, tidak ada rasa ketidakadilan, karena kita saling percaya. Semua itu terjadi pada waktu Tuhan menjadi Raja atas segalanya. Marilah kita menyiapkan diri untuk ditempa dan diajar sesuai dengan jalan Tuhan, walaupun hal itu tidak mudah. Demikian renungan untuk kita pagi ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah Kau sampaikan untuk kami pagi ini. Kiranya firman-Mu berguna bagi kami sebagai penuntun hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap hidup dalam kebenaran dan boleh menjadi pembawa damai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian layanan podcast pagi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta membagikan program layanan ini kepada banyak orang agar pemberitaan firman Tuhan dapat menjangkau seluruh umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.